Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Surat Kahfi pada bagian terakhir ya. Ini kemarin maknanya saja, ini adalah keterangannya. Surat Kahfi bagian terakhir. Qala ta'ala dzalika jazaa'uhum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa innal ladzina amanu, sampai ini ya. Yang terakhir innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, beriman dan beramal soleh, iman itu keyakinan, amal itu adalah buahnya. Orang kalau punya satu keyakinan, apa yang ada di dalam hatinya, kalau sungguh pasti berbuah kepada satu amalan. Iman itu adalah batinnya, amal soleh itu zahirnya. Ibarat ceret, ketel, apa jeneng teko. Iman itu di dalamnya, isinya kopi atau teh atau banyu putih. Amal soleh itu ada yang tampak, tatkala dituangkan ya keluarnya. Kalau isinya kopi ya isinya keluarnya kopi, isinya teh ya isinya teh, dan seterusnya. Maka orang yang beriman itu pasti berbuah yang baik-baik. Maka al-zahir yadullu alal batin, yang di luar itu menampakkan yang ada di dalam. Maka orang beriman itu ngomongnya baik-baik, gak misu-misu, perbuatannya pun juga tidak menyakiti orang lain. Al-muslim man salimal muslimuna min yadihi wa lisani. Orang disebut dengan Islam apabila orang lain tidak terganggu dengan ucapannya maupun perbuatannya. Sama dengan cinta ya. Cinta itu kan apa yang ada dalam hati. Kalau cintanya beneran pasti akan diekspresikan melalui perbuatan. Kalau hanya ngomong cinta-cinta tok tapi gak ada buktinya, itu tandanya cintanya cinta gombal, cinta palsu, hanya di bibir saja. Hati itu menjadi tempat rahasia. Tidak ada orang yang tahu apa isi hati. Tetapi orang mengetahui isi hati itu dengan yang tampak dari luar. Kalau engkau tidak percaya kalau aku cinta kepadamu, belah saja dadaku. Apa kalau dibelah dadanya kemudian keluar godong warunya? Ya nggak bisa, nggak tampak juga. Maka apa yang ada di dalam hati, keyakinan di dalam hati itu akan tampak dalam amal perbuatan. Maka itu satu kesatuan, iman dan amal soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh, ibaratkan begini, iman dan amal soleh itu ibaratkan, ini kan orang iman beramal soleh itu kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Mereka itulah orang yang mendapatkan jannatul firdaus. Orang yang tidak beriman masuk surga enggak? Enggak masuk surga. Loh, padahal dia baik loh.
bikin rumah sakit gratis, ya. Bantu fakir miskin banyak. Mulutnya misalnya tidak pernah mencaci maki orang lain. Ini ketepaan orang yang tidak beriman tapi perilakunya baik, suka membantu orangnya kaya, sosialita, membantu fakir miskin, membuka lapangan pekerjaan, buka rumah sakit gratis, menyantuni anak yatim, tapi nggak beriman kepada Allah. Masuk surga apa enggak? Kenapa nggak masuk surga? Dia kan baik, karena dia tidak daftar. Ke surga itu perlu daftar, sama dengan orang kepingin jadi dokter. Kalau kamu kepingin jadi dokter harus daftar di fakultas kedokteran. Habis daftar, kamu harus aktif di situ, harus kuliah, ujian-ujian. Itu namanya amal solehnya. Daftarnya itu iman, dengan syahadat itu iman. Lah amal solehnya itu di kuliah. Setelah 4 tahun, 5 tahun baru wisuda, jadi dokter. Ada orang saya tidak akan daftar di fakultas kedokteran, tapi saya ingin jadi dokter. Nah, terus teman saya ada yang kuliah di fakultas kedokteran. Nanti setiap hari aku akan belajar kepadanya. Kalau dia punya tugas, aku juga ikut kerjakan. Tiap hari belajar dengan dia. 4 tahun, 5 tahun, bisa nggak dia jadi dokter? Nggak bisa. Meskipun ilmunya sama. Boleh jadi ini lebih pinter misalnya, bukunya lebih banyak, tapi nggak bisa jadi dokter. Kenapa? Nggak daftar. Sama dengan ke surga, harus daftar dulu. Jadi iman dan amal soleh. Amal soleh dok nggak cukup tanpa iman. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat kanat lahum jannatul firdaus. Di sini kanat pakai fi'il madi. Kenapa kok pakai fi'il madi? Padahal belum masuk. Ini namanya litahaqquqil wuqu', sama dengan qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Tidak disebut yaqulu tapi qala. Itu karena saking dari yakinnya atau pastinya orang yang beriman beramal saleh pasti masuk surga, dan surganya bukan surga yang biasa tapi jannatul firdaus. Surga Firdaus. Surga Firdaus itu huwa wasatul jannah wa alaha. Surga Firdaus itu adalah surga yang di tengah-tengah atau metropolitannya surga. Itu surga Firdaus yang di tengah-tengah. Tanah itu kalau di tengah-tengah itu paling mahal. Contoh alun-alun. Kalau tanah di pinggiran per meter boleh jadi 200.000 per meter. Tapi kalau di alun-alun bisa jadi 20 juta, 50 juta per meter. Maka bagaimana dengan surga Firdaus yang ada di tengah-tengah surga? Itu harganya mahal, ya. Paling mahal wa'alaha, dan paling elit di tengah, dan paling elitnya surga adalah surga Firdaus. Maka kata Nabi, kalau kamu minta surga, mintalah surga Firdaus. Jangan tanggung-tanggung, mintalah surga Firdaus. Dan di surga Firdaus itu nuzula, itu akan menjadi tempat tinggal. Menjadi tempat tinggal, bukan tempat sementara seperti hotel, ya. Ada orang singgah di hotel paling seminggu, 2 minggu misalnya, atau 1 hari 2 hari, bagus, tapi balik lagi ke rumahnya. Dan ini adalah rumah sesungguhnya, adalah jannatul firdaus, nuzulah, manzil. Karena sebetulnya rumah tinggal kita adalah di surga. Karena nenek moyang kita, bapak moyang kita Nabi Adam tercipta di surga. Kemudian sekarang lagi hijrah, eksodus, ngungsi ke dunia. Maka satu ketika kita akan kembali ke kampung halaman kita. Kemana? Ke surga. Orang yang tatkala kembali ke kampung halaman kok gak nyampe-nyampe, salah alamat, maunya ke surga akhirnya ke neraka, itu namanya orang tersesat, walad dhalin. Maka kita berdoa jangan sampai kita menjadi orang yang tersesat, untuk kembali ke kampung halaman. Maka sebaik-baik
tempat sebaik-baik tempat sementara, maka lebih baik tempat yang sesungguhnya. Ada orang merantau misalnya, orang Indonesia, dia pergi ke Hong Kong jadi TKI. Rumahnya bagus di sana, rumah majikannya. Tapi tetap satu ketika dia akan kembali ke kampung halamannya. Meskipun rumah di kampung halaman tidak seindah semewah rumah yang di Hong Kong, tapi tentunya itu akan lebih menenteramkan tatkala orang pergi ke kampung halaman. Minimal pas Idul Fitri maka ada tradisi namanya mudik, pergi kampung halaman, mudik. Mudik ke kampung halaman yang rumahnya lebih jelek, itu aja menenteramkan. Maka bagaimana kalau kampung halamannya jauh lebih baik, lebih indah daripada kampung yang sekarang? Yaitu kita. Surga lebih baik, lebih indah, itu kampung halaman kita. Maka betapa ruginya orang yang tidak bisa kembali ke kampung halamannya. Orang yang beriman dan amal soleh, mereka lah yang berhasil mendapatkan jannatul firdausi, ya. Manzila, menjadi tempat tinggal, khalidina fiha, mereka selamanya. Jadi bukan seperti di hotel, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, tidak. Khalidina fiha, selamanya. La yabghuna anha hiwala, mereka sudah gak ingin pindah-pindah dari situ, karena tidak ada tempat yang lebih indah, lebih nyaman daripada itu. Sudah gak ada tempat tinggal lagi yang lebih nyaman dari situ. Orang mungkin tidur di hotel, wah lebih enak di hotel yang kemarin, kan begitu, kepingin pindah. Tapi kalau orang sudah nyampe ke jannatul firdaus, la yabghuna anha hiwala, mereka tidak akan pingin pindah-pindah, tidak mencari tempat yang baru lagi. Maka beruntunglah orang-orang yang mendapatkan surga firdaus. Mudah-mudahan kita mendapatkannya, amin. Kemudian di akhir dari surat Kahfi ini, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Asbabun nuzul daripada ayat ini. Orang Yahudi berkata, ya Muhammad, innana qad utina at-Taurat wa fiha ilmun katsir. Orang Yahudi berkata kepada Kanjeng Nabi, "Hei Kanjeng Nabi, kami ini orang-orang Yahudi dikasih kitab Taurat, dan di dalam kitab Taurat itu isinya ilmu yang sangat-sangat banyak. Bagaimana bisa engkau mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila? Bagaimana bisa engkau mengatakan, artinya dalam Al-Qur'an disebutkan kamu tidaklah dikasih ilmu kecuali sedikit saja. Kok iso? Padahal ilmu di Taurat itu wakeh kayak ngene. Bagaimana bisa kitabmu mengatakan kamu tidak dikasih ilmu kecuali yang sedikit?" Maka untuk menjawab pertanyaan orang Yahudi, Allah menurunkan ayat ini. Bagaimana tidak sedikit? Coba ini. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Seandainya, kalau orang dulu kalau nulis pakai tinta ya. Kalau sekarang kan nggak usah pakai tinta, ngetik. Nggak akan istilah kehabisan tinta kalau sekarang. Kalau dulu ya mesti pakai tinta. Katakan kepada mereka, wahai Kanjeng Nabi, kepada orang Yahudi, seandainya laut, samudra itu menjadi tinta, dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, ilmu Allah itu ditulis dengan tinta, lanafidal bahru, niscaya tinta yang berupa air laut itu akan habis qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum ilmu Allah habis ditulis. Saking dari banyaknya ilmu Allah. Walau ji'na bimithlihi madada, ditambahi lagi 1 samudra lagi, 2 samudra, 3 samudra untuk nulis ilmu Allah, gak akan habis ilmu Allah. Bahkan air laut yang menjadi tinta itu akan habis. Lah kalau kedemikian, apakah kamu pantas mengatakan kalau kitab Taurat itu ilmunya banyak, ilmu Allah di situ banyak? Padahal cara nulis kitab Taurat itu habis berapa tinta, sementara ilmu Allah semuanya kalau ditulis dengan tinta sebanyak air laut, maka air laut itu akan habis sebelum ilmu Allah
selesai ditulis. Ditambah berapapun laut tidak akan pernah habis. Ilmu Allah tidak akan pernah habis. Walau ji'na bimithlihi madad, ditambahi lagi tidak akan pernah habis. Hal ini sama atau mirip-mirip ya dengan di surat Luqman. Di dalam surat Luqman itu juga ditegaskan tentang ilmu Allah yang begitu banyak. Walau anna ma fil ardi min syajaratin, seandainya pohon-pohon yang ada di muka bumi aklamun menjadi pena, jadi semua pohon ditebang itu jadi potelot kayak gini kan, kayu ya. Semua pohon di muka bumi ditebang menjadi potelot, menjadi pulpen. Walau annama fil ardi min syajaratin aklam wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhur, kemudian tintanya adalah laut yang ditambahkan sampai dengan 7 laut, 7 samudera. Ma nafidat kalimatullah, maka tidak akan habis ilmu Allah ditulis. Ditambah dengan 7 laut. Kenapa kok 7? 7 itu adalah angka yang terbanyak. Angka tertinggi itu 7. Pernah saya jelaskan, di dalam bahasa Arab itu ada namanya wawu samaniyah. Wawu yang menempel kepada angka 8 untuk membedakan angka 7 dengan 8. Karena angka 7 itu angka yang paling tinggi. Jadi orang Arab dulu itu kalau ngomong wahid, itsnain, salasah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, kalau samaniyah wa tis'ah wa asyar. Jadi kalau sudah ke-8 itu ada wawunya, wa. Dan ini sama dengan ada yang di surat Kahfi itu, yang surat kita yang kaji itu. Sayaquluna salasatur rabiuhum kalbuhum. Salasah rabi. Kemudian khamsah sadis. Kemudian sab'ah wa samin. Ada wawunya. Jadi kalau 3 4 salasah rabi, 5 6 khamsah sadis, kemudian 7 8 sab'ah wa samin. Ada wawunya, ada pemisahnya. Maka 7 itu angka yang paling banyak. Itu rahasianya. Dan sama dengan di dalam bahasa Indonesia juga begitu. 7 turunan misalnya. Apa 7 turunan itu enggak memasukkan turunan ke-8? Ya Allah, jadikan aku orang soleh termasuk 7 turunanku. Apa tujuan ke-8 enggak didoain? Ya didoakan sampai hari kiamat itu. Karena 7 itu hanya sekedar ungkapan 7. Kepalaku pusing 7 keliling. Apa momen ping 7 mari mandek. 7 itu maksudnya akeh gitu loh. Banyak gitu. 7 keturunan, 7 keliling itu banyak. Sama dengan itu. Makanya kalau orang umroh, orang haji itu tawafnya 7 kali. 7 keliling. Sa'inya, mondar-mandirnya 7 putaran juga, 7. Itu lambang banyak gitu, banyak. 7. Jadi 7 itu makna yang tersirat adalah banyak. Ada pengemis di perapatan ya, ngemis. Temannya datang, "Hey bro, dapat berapa kamu?" "Aduh apes ya. Hari ini hari sial." "Kenapa?" "Nggak dapat sama sekali, nggak ada orang yang ngasih." "Oh kasihan deh lo." "Loh nggak apa-apa, gini-gini aku keturunan orang kaya," katanya. "Wah masa iya?" "Iya, saya ini 7 turunan orang kaya." "Tapi kenapa kamu jadi pengemis?" "Lah saya turunan ke-8," katanya. Ini guyonan. Ya kalau 7 turunan ya mestinya turunan ke-8, ke-9, ke seberapa ya 7 turunan itu semuanya ya.
Maka kalau dikatakan ditambahkan dengan 7 lautan pun, itu maksudnya dengan sebanyak apapun ditambahkan, tetap tidak akan habis ilmu Allah untuk ditulis. Jangankan ilmu Allah, Al-Quran sejak dulu sampai sekarang ditulis tulisannya di mushaf itu, ditafsiri terus dari periode demi periode ada tafsir sampai sekarang ada tafsir, nggak ada kehabisan. Ada ulama mau nulis tafsir tentean itu terus ditulis kabeh. Ini nggak ada lagi tafsir baru, ada tafsir setiap periode, ada tafsir baru, tafsir itu belum ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian bagian yang terakhir daripada surat Kahfi, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah, innama ana basyar, aku hanyalah manusia biasa, adamiyun, aku anak-anak Adam, manusia sama dengan kamu, mislukum, padha be awakmu. Aku mangan, aku yo mangan, kamu turu, aku yo turu, sama. Yuha, yang membedakan yuha ilayya, tapi aku dapat wahyu, kamu enggak. Sama sebetulnya dengan kamu. Innama ana ilahum ilayya, innama ana ilahum ilahu. Dapat wahyu bahwasanya Allah adalah Tuhan kalian, adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Maka justru kemuliaan Kanjeng Nabi adalah seorang manusia. Yang seperti kita, bisa susah, bisa sedih. Sehingga tatkala Kanjeng Nabi ditinggal wafat oleh istrinya, ditinggal wafat oleh pamannya, kemudian saat itu dikenal dengan Amul Huzni, tahun kesedihan, tahun 10 kenabian. Setelah Kanjeng Nabi jadi Nabi, diangkat jadi Nabi 10 tahun, Kanjeng Nabi mengalami Amul Huzni. Dan saat itulah kemudian tekanan orang-orang kafir semakin menjadi-jadi, karena backingannya sudah gak ada. Kalau dulu ada sing disungkani, istrinya Kanjeng Nabi Siti Khadijah, Abu Thalib itu termasuk pembesar orang Quraisy, mau ganggu Kanjeng Nabi si ono sing disungkani. Begitu mereka wafat, gak ada lagi yang disungkani, semakin menjadi-jadi. Kanjeng Nabi kemudian susah, disebut dengan Amul Huzni. Am itu artinya tahun, Huzni kesusahan, tahun kesusahan. Maka saat itulah kemudian Kanjeng Nabi ikhtiar, golek bolo, cari dukungan, ya. Akhirnya Kanjeng Nabi kemudian hijrah ke Taif waktu itu, setelah di Amul Huzni itu ya, datang ke Taif. Taif itu kurang lebih jaraknya 100 km ya, dari kota Mekah. Taif itu kemarin kita jamaah umroh, kita mengunjungi juga kota Taif. Taif itu seperti batu, dingin, penghasil buah-buahan, banyak bunga-bunga, bahkan di situ ada pabrik parfum ya, terkenal, dan di situ ada berkunjung ke makamnya Abdullah ibnu Abbas, sekaligus di situ ada perpustakaan namanya perpustakaan Abdullah ibnu Abbas di Taif. Kanjeng Nabi datang ke Taif jalan kaki, ditemani oleh anak angkatnya dulu. Dulu Kanjeng Nabi punya anak angkat, Zaid bin Harithah ya, punya anak angkat. Datang ke situ untuk meminta bantuan kepada kabilah namanya kabilah Thaqif yang ada di Taif. Tapi datang ke situ Kanjeng Nabi mukim 10 hari di Taif. 10 hari di Taif, tapi ternyata tidak mendapatkan sambutan. Bahkan mereka Kanjeng Nabi diperolok-olok, diusir Kanjeng Nabi, bahkan dilempari Kanjeng Nabi di situ, di Taif itu. Sampai kemudian Kanjeng Nabi susah lagi, sudah Amul Huzni susah, ya nyari solusi tambah susah. Mungkin kalau orang sekarang ya, orang sekarang ono wong duwe utang
ya, utang banyak. Akhirnya kepingin nyelang utang nang wong liya, tambah dinyek, tambah nemen. Ya. Datang ke situ gak malah disambut, malah disambit Kanjeng Nabi. Malah diusir, malah diperolok-olok. Anak kecil sama mengata-ngatai Kanjeng Nabi, diusir di situ. Di Taif itu ya. Kanjeng Nabi susah lagi. Sampai satu ketika, kalau sudah ada di Madinah, sudah jaya Kanjeng Nabi. Bersama Siti Aisyah. Siti Aisyah pernah tanya, "Ya Rasulullah, adakah hari di mana engkau sangat susah melebihi susahnya pada waktu perang Uhud?" Perang Uhud itu Kanjeng Nabi kalah. Ya, kalau orang haji, orang umrah juga napak tilas, datang juga berkunjung ke tempat Uhud. Di situ ada syuhada Uhud, ya, ada tempat pertempuran Uhud itu, datang ke situ. Itu ada namanya Jabal Rumat. Jabal Rumat itu gunung atau bukit tempat pasukan pemanah, yang itu tempat nggarai kalah itu. Cari Kanjeng Nabi, awakmu menang tak kalah gak oleh beranjak. Ada 70 orang ditugaskan di situ. Menang kalah kamu jangan meninggalkan pos ini, yaitu di Jabal Rumat namanya. Rumat itu Romi, pemanah. Ternyata pada waktu itu 1000 orang kaum muslimin, orang kafir 3000. Tapi itu pun digembosi, ternyata ada 300 itu orang munafik. Pada waktu mau berangkat malah mundur, digembosi. Hanya gak jangkep 1000 dari 700, tapi tetap berangkat. Tapi dengan strategi itu kemudian menang, sebetulnya menang. Orang kafir kocar-kacir. Tapi gak sabar, orang yang ada di gunung itu, di Jabal Rumat itu, begitu menang, keburu turun rebutan harta ghanimah. Waduh, aku gak jupuk saiki, entek kabeh iki harta ghanimah. Mudun. Ngerti orang-orang yang ditugasi turun, orang kafir ngambil alih tempat strategis ini, akhirnya dipanai, akhirnya kocar-kacir, kalah orang Islam akhirnya. Kenapa? Karena tidak patuh kepada Kanjeng Nabi, nggak patuh kepada pimpinannya. Maka di mana-mana organisasi itu akan tidak berhasil kalau mereka bertindak tidak sesuai dengan komando pemimpinnya. Susah. Ada nggak hari yang lebih susah dari itu, kata Siti Aisyah, tanya sama kita. Ada, yaitu hari di mana aku tertolak dari kota Taif itu paling susah. Sudah kena amul husni, nyari solusi malah diusir. Dan saat itulah kemudian Kanjeng Nabi pergi meninggalkan perlahan-lahan dari kota Taif. Kemudian Kanjeng Nabi beristirahat di satu kebun anggur. Di kebun anggur, kemudian ada majikan di situ, didelok, loh sopo nek ngono iku saaken. Akhirnya menyuruh budaknya kasih anggur itu. Kasihan orang itu. Dikasih dipetikkan anggur. Dipetikkan anggur, dihidangkan sama siapa namanya? Budaknya. Nah, budaknya namanya Adas. Adas namanya, Adas. Budak ini budak orang Nasrani. Begitu dikasih sama Kanjeng Nabi kemudian ngambil anggur, kemudian Kanjeng Nabi mengucapkan bismillah. Kaget Adas ini. Kata bismillah itu tidak ada di situ. Ini kata yang baru, mufradat baru menurut mereka. Bismillah. Bismillah apa itu bismillah itu? Ditanya. Bismillah dijelaskan oleh Kanjeng Nabi. Terus kenalan, kamu dari mana? Saya aslinya saya itu dari kota Ninawa. Ninawa di Irak sana. Tuh, Ninawa. Di situ ada orang saleh. Itu namanya Yunus, katakan Nabi. Loh, Yunus. Iya, benar. Kok ngerti sama? Loh, itu dulurku. Dia tuh seorang nabi, aku pun adalah seorang nabi. Dijelaskan seperti itu. Akhirnya Adas ini kemudian beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Seorang budak iman. Berdakwah di di Taif gak ada yang beriman, satu ini yang beriman, Adas ini. Dan sekarang tempat kebun ini dibangunkan masjid kecil, namanya Masjid Adas, untuk mengenang tempatnya Adas.
Dan tidak jauh dari Masjid Ad-Das ini, ada namanya Masjid Ku. Masjid Ku, Ku itu artinya siku, Ku. Kenapa? Rasul juga beristirahat di tempat situ. Itu ada batu. Kanjeng Nabi senden. Dan itu batunya dekok. Batunya dekok, mbek sikune lho, dekok. Nah, hanya dibangun masjid di situ namanya Masjid Ku. Karena di situ ada sikunya Kanjeng Nabi, Masjid Ku. Kemudian Kanjeng Nabi masih susah terus karena dihina, diusir, terus berjalan sampai di tempat, kata Kanjeng Nabi, ini masih cerita kepada Siti Aisyah bagaimana kesusahan beliau. Wa ana mahmum, aku sangat susah saat itu melaku, sampai tatkala aku nyampai di satu tempat namanya Qarnus Ta'alib, perjalanan dari Taif ya. Taif itu kurang lebih 50 km dari Taif itu menuju ke arah Mekah, 50 km nyampe ke tempat namanya Qarnus Ta'alib, atau yang terkenal dengan Qarnul Manazil. Itu mikotnya Ahlu Najd, orang-orang Riyadh kalau mau haji mau umrah, di situ mikotnya, tempat startnya Qarnus Ta'alib. Disitulah kemudian malaikat Jibril datang. Ada mendung, aku delok ning dulu, tiba ono malaikat Jibril itu teko. Dan malaikat Jibril kemudian berkata, Kanjeng Nabi, aku diperintah oleh Allah untuk menghadapmu, dan aku diperintahkan untuk membawa temanku. Siapa? Namanya Malakul Jibal, malaikat yang diperintah Allah untuk mengurusi gunung. Ada apa Malakul Jibal? Malakul Jibal ngomong sama Kanjeng Nabi, ya Kanjeng Nabi, saya diutus oleh Allah untuk menerima perintah apapun yang kamu perintahkan kepadaku. Kamu mau balas dendam kepada mereka, silakan. In syi'ta adbaqtu alaihim al-ahsyab. Ya Rasul, kalau kau berkehendak, kalau kamu izinkan, ada 2 gunung di sini, tak ambil, tak lempar kepada orang Taif dan mati kafir. Orang yang melempari batu tak balas lempari dengan gunung. Ya. Bagaimana Kanjeng Nabi? Apa jawaban Kanjeng Nabi? Bal ardu ayyukhrijallah min aslabihim man kana ya'budullah wa la yusyrika bi syai'a. Jangan malaikat. Bahkan aku berkehendak, aku berkeinginan agar mereka itu nantinya dari anak turun mereka, ayyukhrijallah min aslabihim, dari tulang rusuknya keluar generasi-generasi yang iman kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata benar sekarang di Taif itu semuanya orang Islam, orang beriman semuanya, karena doanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk Abdullah ibnu Abbas bermukim sampai wafat di situ, karena semuanya menjadi orang Islam. Termasuk di situ Imam Masjidil Haram, Imam As-Sudais, itu juga punya rumah di Taif itu. Karena Taif itu seperti batu. Kalau di sini batu, dingin, banyak tumbuhannya. Kalau di Mekah kan gersang ya. Itu bisa ekstrim. Panas ke dingin. Angin itu berembus adem kayak anginnya AC di Taif itu. Jadi penghasil buah-buahan, bunga-bunga yang menjadi wewangian, itu di situ tempatnya, di Taif ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang ingin ketemu dengan Allah dengan mendapatkan imbalan yang baik ya, bil ba'thi wal jaza, maka hendaklah beramal saleh dan jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencari balasan dari selain Allah, jangan sampai riya ya, bi ayyuraiya ahadan. Maka setiap amalan kita hendaklah kita meminta balasan, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilahillahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.